sudah saatnya lah kita mengakhiri langkah-langkah atau sikap atau perilaku beli kucing dalam karung, terjebak pada politik pencitraan, kemudian terjebak pada hasil-hasil survei dan sebagainya. Itu jawaban terhadap perilaku dan sikap seperti itu yang strategis adalah rekam jejak. Sekali lagi, kalau pertanyaan tadi apa all out, apa mendukung atau segala macam, secara pribadi harus all out. Kita punya pilihan masing-masing. Pemimpin itu harus mempunyai kemampuan konseptual, punya kapasitas, punya visi jelas ke depan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, siap. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah, sehat selalu. Nah, kalau anak muda harus sehat fisiknya, sehat pikirannya gitu. Amin. Nah, aktivis itu harus sehat pikiran dan sehat perjuangan. Kira-kira gitu, Bang? Mantap, betul sekali. Tepat sekali, Dinda. Iya, siap. Jadi, teman-teman semua, saya bicara santai dengan Bang Manimbang. Beliau pernah menjadi sekjen dari pengurus KAHMI, Majelis Nasional KAHMI, ya. Kemudian sekarang menjadi anggota Dewan Pakar KAHMI. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik, Abang Da, karena bicara tentang tahun-tahun 2023 ini, ya, banyak hal tentunya yang harus kita perlu petakin, Abang Da. Apalagi berkaitan dengan organisasi KAHMI, Abang Da. Ya. Nah, banyak orang yang mau tahu dulu, Abang Da, ya, bagaimana sih sepak terjang organisasi ini dalam kira-kira menuntun terciptanya kader-kader militan untuk kepemimpinan Indonesia. Kira-kira seperti apa, Bang? Baik, terima kasih Dinda Yusril. Pertanyaannya bagus sekali. Adik-adik, kawan-kawan kami HMI dimanapun berada. Sebenarnya hasil perenungan yang dalam ketika Abang menjadi pengurus KAHMI saat itu ada 3 hal penting atau agenda besar dan strategis yang harus dilakukan oleh KAHMI dalam upaya mengimplementasikan 5 prinsip insan cita itu. Insan akademis, pencipta, pengabdian, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan secara sekuenses, secara tahapannya itu kan melanjutkan perjuangan ketika kita aktif di HMI, terutama terkait dengan upaya kita melaksanakan prinsip insan cita itu yang terakhir itu kan ada kalimat bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Yang namanya bertanggung jawab tentu menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk berbuat. Kalau secara sederhana, Abang coba membahasakan ya secara strategisnya itu, strategi implementasi itu berangkat pada 3 basis supaya efektif berjalan. Basis pertama itu adalah basis kapasitas. Jadi insan akademis, pencipta, pengabdi itu menjadi basis kapasitas. Kalau kita punya kapasitas, punya kompetensi, kemampuan intelektualitas, maka pikiran-pikiran cerdas bahkan solutif yang diharapkan oleh perjalanan bangsa ini akan kita bisa berikan. Basis kapasitas saja tidak cukup, perlu diikuti dengan strategi kedua itu basis integritas. Jadi bernafaskan Islam itu memberikan penegasan bahwa apapun yang pernah kita lakukan itu dalam rangka ibadah, dalam rangka menjaga integritas kita, dalam rangka menjaga kualitas amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, 2 itu tidak cukup, perlu diperkuat pemahaman lagi dengan kalau istilah Abang itu basis mobilitas. Bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur itu menjadi basis mobilitas. Kita akan mobile kalau ada kesadaran tanggung jawab. Ketika kita di HMI dulu ada kesadaran untuk menempa diri, menghimpun sebanyak-banyaknya pengalaman kepemimpinan ketika kita terjun kepada masyarakat melalui berbagai lapangan profesi, lapangan pengabdian. Rasa tanggung jawab itu tetap melekat, maka kita akan memberikan yang terbaik. Kalau pertanyaan pokok tadi bagaimana guidance KAHMI dalam rangka memberdayakan para anggota? Ini kan anggota kita tersebar di seluruh Indonesia dan pengabdian dan berbagai profesi.
Nah, mendukung mobilitas vertikal dalam artian positif, pendekatannya bukan pendekatan politik, tapi pendekatan akademik, dalam artian kita dorong anggota itu untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi diri, kemampuan profesional, sehingga ada peluang apapun dalam rangka menaikkan posisi secara vertikal, itu bisa bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat, dan saya kira itu memang membutuhkan langkah-langkah dan kebijakan. Dan itu akan tertuang dalam berbagai program, yaitu secara organisatoris. Tapi kalau secara pribadi, tentu saja kita memberikan spirit terus agar anggota dari waktu ke waktu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Nah, itu yang orang banyak tanya, Bang. Soalnya kan organisasi kami ini kan ya bagian penting dari HMI. Betul. Ya, orang pasca ber-HMI otomatis jadi kader kami. Orang mau tahu, Bang. Nah, ini yang mau saya tanyain nih, Bang. Ya, setelah tadi itu kita bicara kami panjang sekali itu ulasan Abang tentang goals dari kami ini seperti apa untuk menuntun kepemimpinan Indonesia. Cuman persoalan juga yang penting, Bang. Banyak yang nanya. 2024 ini kan udah masuk pemilu nih, Bang. Ada salah satu kader senior saya, juniornya Abang gitu. Kira-kira seperti itu di kami. Ya. Masuk dalam bakal calon presiden Republik Indonesia. Nah, orang banyak bertanya, di mana posisi kami? Di mana posisi HMI? Apakah kadernya all out atau justru kadernya diberikan kebebasan? Kira-kira seperti apa, Bang? Ini pertanyaan menarik. Pertama, sejak kita di HMI dan lanjut kepada aktivitas kita di KAHMI, itu jelas memperkuat semacam positioning kita adalah peran-peran politik kebangsaan, peran-peran politik konseptual, bukan peran-peran politik praktis yang kalau itu dilakukan itu sama dengan menyeret organisasi sebagai partai politik. Persis. Nah, kita berkhidmat telah mengambil posisi sebagai organisasi yang netral, independen, dan melayani politik kebangsaan, maka perannya itu harus strategis terkait dengan kontribusi pemikiran, bahkan ketika terjadi pertikaian atau mengarah kepada perpecahan dan sebagainya, kami harus tampil atau HMI harus tampil memberikan solusi terbaik yang bisa didengar semua pihak. Mana mungkin akan bisa didengar semua pihak solusi yang kita berikan kalau kita sudah dependen, sudah ngeblok, sudah politik praktis, sudah memihak pada satu kekuatan, maka itu tidak akan efektif. Jadi sekali lagi peran yang dilakukan oleh HMI dan KAHMI secara organisatoris itu adalah politik kebangsaan, politik konseptual. Dia tidak dalam konteks dukung-mendukung atau politik praktis. Kalau itu dilakukan, maka dia mendegradasi organisasi itu sendiri sebagai multipot, ya, sebagai epicentrum, sebagai pusat bertemunya para anggota yang dari berbagai partai politik. Contoh sekarang, konfigurasi dari kepemimpinan kami secara nasional hasil dari Munas ke-11 kami di Palu, Sulawesi Tengah, itu semua partai politik ada di dalam presidium itu. Karena kadernya kebanyakan orang kami juga. Betul. Jadi semua kader-kader HMI atau alumni HMI atau anggota kami sudah nyebar di semua partai politik, sebenarnya dapat kepercayaan rakyat menjadi anggota DPR RI, terus ketemu di KAHMI, itu semakin kuat dan kokoh komitmen kebangsaannya karena berbicara peran-peran strategis dan peran-peran kontributif yang bisa diberikan kepada bangsa dalam proses perjalanan bangsa ini. Jadi sekali lagi, kalau pertanyaan tadi apa all out, apa mendukung atau segala macam, secara pribadi harus all out. Kita punya pilihan masing-masing. Secara pribadi harus berada di di berbagai tempat, di berbagai partai politik. Tapi secara organisatoris ini harus terjaga, tetap menjadi wadah bersama, karena disitulah kekuatan besarnya ketika bangsa ini memerlukan pikiran-pikiran cerdas untuk memberikan solusi relatif. Paling tidak, pertama, solusi yang diberikan itu kan pasti akan diterima oleh semua pihak, karena kita memposisikan diri sebagai organisasi netral dan independen. Dan HMI, kami siap untuk terus mensuplai pikiran untuk pemerintah. Nah, Bang, yang paling penting juga tuh, Bang, tadi tuh kepemimpinan yang menjadi goals dari HMI kemudian kami itu adalah
berbasis pada 3 hal. Ya. Pertama itu abang bilang Kapasitas. kapasitas, kemudian integritas, ketiga itu adalah mobilitas. Nah, kira-kira di tahun 2024, Bang, itu masih sangat relevan nggak? Atau itu yang akan bisa menjawab permasalahan bangsa kita kira-kira? Tepat sekali. Saya kira saya meyakini bahwa itu sangat relevan dan bisa menjawab persoalan bangsa ini ke depan. Pemimpin itu harus mempunyai ya kemampuan konseptual, punya kapasitas, punya kompetensi, punya visi jelas ke depan, dan abang yakin itu dimiliki oleh anggota kami, karena memang dia ditempa dalam proses kaderisasi sejak di organisasi. Kenapa perlu kapasitas? Kenapa perlu kompetensi? Untuk menjawab persoalan bangsa yang besar ini ke depan, itu harus butuh pikiran-pikiran cemerlang, cerdas, dan solutif terhadap persoalan. Tapi itu tidak cukup. Pemimpin itu perlu memiliki integritas, yaitu puncak daripada kepribadian yang sangat tinggi, yang tidak apa istilahnya itu tidak ada sikap ambivalen atau pribadi yang mendua, lain kata dan perbuatan, lain yang dikatakan, lain yang disebutkan, itu kan itu apa ambivalen atau konflik dalam dirinya, tidak integrated, tidak punya integritas. Ada paradoks gitu, kepribadian paradoks. Orang kan melihat ada ucapan dan perbuatannya antara janji dan pelaksanaan jalan. Nah, integritas ini selain sikap amanah, sikap jujur dan bertanggung jawab, juga menjelaskan bahwa dengan posisi integritas itu dia akan menjaga jabatan yang sebaik-baiknya, naik terhormat, turun terhormat. Jadi kan ada dulu penulis dari luar negeri itu yang mengatakan kira-kira begini, ketika Anda mendapat jabatan dalam bidang apapun, maka 3 syarat harus Anda miliki. Pertama, integriti, kedua intelijensia, dan ketiga adalah energi, maksudnya kerja keras. Tapi dia bilang pada halaman berikutnya, ketika Anda tidak memiliki nomor 1, maka nomor 2 dan nomor 3 itu akan membunuh Anda. Jadi kepintaran, ya, kerja keras itu tidak akan bernilai, tidak akan punya arti apabila dia tidak memiliki integritas. Jadi yang paling penting, utama, dan menjadi guidance sekaligus menjadi kompas kita untuk melangkah, menjadi pijakan kita, itu adalah pribadi yang memiliki integritas. Dan tentunya untuk melihat 2 hal itu atau ketiga hal itu, Abang, kita butuh melihat track record. Perjalanan pengabdian, misalkan Bang Ganjar Pranowo misalkan, gimana track recordnya di Jateng gitu kan, atau Anies Baswedan gimana track recordnya di Jakarta, atau Pak Prabowo misalkan bagaimana selama menjadi Menteri Pertahanan, kira-kira seperti itu, Bang. Cuman memang itu yang mahal, Bang. Ya, integritas itu. Sekarang kebanyakan politisi itu, kalau misalkan saya undang di podcast nih, Bang, ya, ini disclaimer ya, saya nggak nyebutin nama. Kalau saya undang di podcast itu, Bang, wah itu narasinya itu bagus-bagus gitu loh. Tapi banyak juga yang komen, wah itu bagus di narasi, tapi tumpul dalam aplikasi katanya. Sudah saatnya lah kita mengakhiri langkah-langkah atau sikap atau perilaku beli kucing dalam karung, terjebak pada politik pencitraan, kemudian terjebak pada hasil-hasil survei dan sebagainya. Itu jawaban terhadap perilaku dan sikap seperti itu yang strategis adalah rekam jejak. Jadi memori, ingatan, atau apalagi jejak digital, orang tuh nggak bisa pungkiri. Maka itulah peran penting dari HMI dan KAHMI, mengeduket terus masyarakat, memberikan pendidikan, pencerahan tentang demokrasi, tentang kepemimpinan, agar tidak lagi terjebak pada perilaku-perilaku yang sudah berlalu 10 atau 5 tahun yang lalu, itu sudah tidak relevan sekarang. Walaupun sebenarnya masih banyak juga yang berperilaku seperti itu. Dan itu dipraktekkan, Bang. Dan itu dipraktekkan. Maka jawabannya itu rekam jejak. Lihat kita tidak dalam konteks dukung-mendukung, membela sini, membela situ, tidak dalam konteks itu. Karena itu kan pendekatan politik praktis. Ini pendekatan akademik. Pendekatan akademik itu dengan prinsip-prinsip ilmiah, kita objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan itu kerja anggota HMI dan KAHMI sebagai kumpulan para cendekiawan Muslim ada di situ
tidak lagi sudah saatnya menurut Abang ya, sudah saatnya meninggalkan pola-pola lama yang mengambil keputusan atas dasar berita, atas dasar pencitraan, atas dasar survei dan sebagainya. Intinya adalah kita terus-menerus mengeduket masyarakat, memberikan pendidikan politik pada masyarakat agar memilih pemimpin yang benar-benar teruji, terbukti, yang didukung oleh rekam jejak yang akurat, yang berpijak pada 3 kebutuhan atau kriteria dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin itu: punya kapasitas, punya integritas, dan mobilitas yang tinggi dalam rangka mewujudkan janji-janjinya. Siap. Kalau kita bergantung pada hasil survei, akhirnya kita memilih pemimpin populis saja, Bang. Betul. Bukan pemimpin yang punya kapasitas. Betul. Ini ya saking saya ikut terhanyut ya, karena bicara dengan Bang Manimbang, ini perasaan pengalaman kayaknya, Bang. Iya, betul. Jadi saya ikut terhanyut ya, menikmati itu, Bang. Sampai saya lupa, Bang. Siap. Jadi di podcast kita ini disupport oleh salah satu produk UMKM di NTB. Bagus. Itu saling support kita. Itu namanya, teman-teman semua mungkin udah biasa, roti gembong Mandalika. Nanti kalau mau coba roti gembong Mandalika, nanti saya cantumin kontak personnya. Ini sehat fisik, sehat pikiran. Wah, ya. Menghadirkan makanan yang berkualitas dan bergizi. Benar, Bang. Ini roti gembong Mandalika, teman-teman semua. Roti lembut dan enak di Mataram. Nanti teman-teman aktivis kalau diskusi, teman-teman Cipayung Plus nih, jangan lupa roti gembong Mandalika. Nggak apa-apa, Bang. Rotinya kotaknya warna merah. Siap. Ya. Tapi dalamnya hijau, Bang. Dalamnya hijau. Ini namanya roti menggambarkan gambaran koalisi. Oh iya. Dari segi warna. Abang mau coba, Bang? Mau cicipi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Enak. Kalau udah senior cicipi ini sohi ini. Kalau ke Lombok nggak pulang bawa ini nggak lengkap. Wah. Bang Manimbang lebih pro kayaknya ini buat promosiin roti gembong Mandalika. Siap. Bang, kita sambilan diskusi, Bang, nggak apa-apa, Bang ya. Tadi tuh saya tertarik, Bang. Pengalaman Abang banyak sekali. Baik itu kami, bahkan sekarang jadi ketua Pokja untuk alumni Cipayung Plus Indonesia. Ya. Ini menarik, Bang. Ya. Seorang kader HMI, kemudian kader kami jadi ketua untuk Cipayung Plusnya se-Indonesia, alumninya, Bang. Oke, ya. Kira-kira kenapa gitu loh, Bang? Organisasi ini terbentuk. Sebenarnya ada 3 semangat dasar ya terbentuknya organisasi, terbentuknya kelompok kerja dari organisasi alumni ini. Oke. Pertama, kita ingin merawat suasana persaudaraan kebangsaan yang telah terbangun sekian lama. Karena kita sadar bahwa alumni kelompok Cipayung, apakah itu PMII, HMI, PMKRI, GMKI, dan GMNI, sudah tersebar di beberapa partai politik dan juga di lapangan pengabdian yang lainnya. Kita ingin merawat tetap suasana atau rasa persaudaraan ini dalam rangka apa? Itu meningkatkan peran kontributif kita terhadap perjalanan bangsa ini. Tapi kita punya komitmen sebesar apapun kiprah kita, aktivitas kita, justru harus membesarkan adik-adik kita yang sedang menjalani proses kaderisasi di organisasi masing-masing. Makanya setiap forum alumni Cipayung itu selalu kita tampilkan adik-adik itu menjadi pembicara. Demikian juga rencana tanggal 12 nanti, tanggal 21 Mei itu ada silaturahmi kebangsaan dan halal bihalal alumni kelompok Cipayung, karena masih bulan Syawal, masih suasana ini. Nah, semangat yang kedua, ya kita mendorong masing-masing organisasi induk kita ini untuk terus melakukan proses kaderisasi. Proses kaderisasi, dan tentu saja dengan adanya komunikasi dan kerjasama melalui Pokja itu justru semakin memberikan atensi yang besar kepada proses kaderisasi itu. Nah, yang ketiga, lebih spesifik lagi menghadapi 2024, kebetulan yang muncul itu ada 2 figur alumni Cipayung. Satu alumni HMI, satu alumni GMNI. Nah, jadi kita
justru menghadapi ini memperkuat rasa bersamaan agar kita bisa memberikan peran kontributif secara komprehensif di dalam proses pelaksanaan demokrasi ini. Tidak hanya terpaku pada mendukung ini calon kita, ini bukan calon kita, tidak terjebak pada polarisasi atau benturan-benturan suasana politik kontestasi praktis seperti itu, tetapi banyak dimensi lain yang tetap kita beri atensi dan kita beri kontribusi pemikiran bagaimana agar demokrasi itu berjalan secara berkualitas dan bermartabat. Bagaimana para penyelenggara itu bekerja secara profesional, netral dan tidak bermain kepada salah satu calon. Bagaimana mengedukasi masyarakat supaya melihat bahwa perbedaan itu bukan permusuhan. Bagaimana kontestasi itu dihadapan dengan gembira, dengan suasana kondusivitas yang baik. Yang kalau kita merujuk atau referensi kepada salah satu butir pemikiran politik Al-Farabi itu, bahwa proses politik atau kegiatan masyarakat itu endingnya membahagiakan rakyat. Kita bagaimana menghadapi suasana demokratisasi itu atau kontestasi atau pesta demokrasi itu secara gembira, berkualitas, bermartabat, dan tetap terjaga rasa persatuan di antara sesama anak bangsa. Berarti tujuan dari Pokja Cipayung Plus ini untuk menjaga persatuan itu berarti apa? Itu yang paling pokok, menjaga persatuan, menjaga kontestasi berjalan secara terhormat dan martabat. Ini kan realitas media sosial itu, orang bilang sekali merdeka, merdeka sekali. Iya, kadang-kadang narasi dibuat podcast ini kan era konten ini. Oh, saya nggak mendukung ini calon ini, tapi tidak argumentatif. Dia berangkat pada sentimen. Bukan karena argumentatif. Nah, itu kan tidak sehat dalam rangka. Nah, kita tidak pada posisi seperti itu. Justru ada kayak gitu tuh, kita berikan pemikiran supaya meluruskan. Silakanlah berkain secara sehat. Ya, alam demokrasi membuat orang bebas berekspresi, tapi tidak boleh menegasi yang lain. Tidak boleh membuat semacam narasi-narasi yang itu tidak berbobot dan tidak menginspirasi, ya, tidak memberikan perspektif yang baik. Makanya dengan adanya kelompok ini, istilahnya itu sepanas apapun situasi dan dinamika itu, kita meyakini tidak akan tembus ambang batas menjadi perpecahan, karena kita sudah berpijak pada semangat persaudaraan kebangsaan yang tinggi. Jadi ya, kalau kita meminjam istilah merujuk kepada semangat Bhinneka Tunggal Ika, itu kan kita mengakui keberagaman, tapi yang intinya ikanya itu kan, ikanya itu bersatunya itu sunatullah. Keberagaman ini, dinamika perbedaan itu adalah sunatullah, tetapi kita tidak berhenti pada pemahaman keberagaman atau perbedaan itu, tapi kita ada ikhtiar untuk merawat persatuan dengan terinspirasi oleh kata tunggal ika itu. Artinya itu kan yang penting itu bersatunya. Berbeda-beda tapi yang penting kita bersatu. Nah, di kelompok Cipayung kita bersatunya itu bertemu karena kita sadar bahwa kita sebagai organisasi yang independen, yang netral, yang memainkan politik kebangsaan, itu tidak terjebak kepada langkah-langkah praktis yang justru menambah panasnya suasana atau menambah hiruk pikuknya keadaan. Justru kita menjadi penyejuk atau menjadi penenang di tengah situasi ini. Saya kok berkeyakinan ya, remeh-remehnya itu kan di media sosial aja. Begitu kita ketemu, ini biasa-biasa aja. Biasa aja. Ingat Pilkada DKI waktu Mas Anies sama Ahok mau maju, di media sosial itu kayak mau perang bener itu. Tapi begitu ketemu di sama-sama ke TPS sama, biasa-biasa aja tuh. Jadi kita harus bisa menilai dan memilih secara objektif mana peran strategis yang bisa kita lakukan. Dan itulah pentingnya ada semacam kontak kerja atau kelompok kerja alumni ini. Kita meskipun berbeda pilihan, berbeda langkah, berbeda strategi, tapi ketika kita berbicara soal bangsa, soal persatuan, kita bisa duduk bersama di dalam organisasi. Itu yang paling penting, Bang. Jadi saya kutip tadi itu, teman-teman. Jadi kita nggak boleh diskusi di media sosial atau membela pasangan calon manapun itu dengan sentimen. Argumen dibalas argumen, Bang. Bukan dengan sentimen. Sehangat apapun situasi dinamika, tapi kita tetap bisa bertemu, kita tetap merawat persatuan itu, dan kita tetap menjaga komitmen agar proses demokratisasi itu berjalan secara berkualitas dan bermartabat, dan insya Allah didukung oleh berbagai
langkah-langkah yang cermat dan tepat sehingga endingnya kita memperoleh pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang tadi itu terjaga jelas kapasitasnya, jelas integritasnya, dan terjaga mobilitas dan semangat bekerjanya secara baik dan optimal. Saya senang ya teman-teman semua ya duduk diskusi bareng Bang Manimbang itu, karena ini Bang, kalau kita SKS Bang, 12 SKS nih Bang. Kita agak filosofis malam ini. Gitu. Saya sih tadi tuh mikirnya mau agak-agak ringan-ringan gitu. Tapi setelah bicara sama beliau, kita diajak untuk berpikir gitu loh. Nah, ini salah satu tradisi di HMI. Ya, kapanpun apapun situasinya, pikiran itu yang paling penting, Bang. Ya, pikiran itu yang paling penting supaya ke depan kita juga bisa mengawal proses-proses menuju keberbaikan lah, seperti itu. Nah, salah satu tujuan dari podcast ini juga itu Bang. Siap. Untuk mengawal, untuk menjadi ruang edukasi ya bagi publik. Agar melihat bahwa ya bukan hanya hal-hal yang sentimen yang bisa dikonsumsi, tapi ada hal filosofis Bang. Ya. Bagus, menarik ini. Mudah-mudahan ini kan juga menjadi kanalisasi ya. Penyaluran bagi bakat-bakat kader yang punya pikiran-pikiran cerdas yang perlu dikomunikasikan. Itu kan memberikan motivasi dan dorongan agar aktualisasi diri itu berjalan secara baik. Dan memang kita dipertemukan atau sudah ditempatkan pada posisi strategis learning by doing ya. Tradisi learning by doing di dalam organisasi ini kan sebenarnya mengukir atau menempa kualitas pemimpin ke depan. Jadi memang jadi pemimpin di HMI itu tidak mudah. LK2 saja kalau nggak lulus nggak bisa dia ikut, mesti ikut lagi. Tes lagi. Jadi diuji benar gitu ya, karena pokoknya adalah terjaga kualitas 5 insan cita. Itu yang paling penting. Bang, pertanyaan terakhir saya Bang. Sebagai seorang aktivis, sampai detik ini menjadi aktivis, ya, masih tetap kritis Bang? Dan harus, karena salah satu kunci aktivis itu ya terjaga sikap kritisnya itu agar bisa memberikan yaitu tadi peran-peran perbaikan, peran kontributif. Kalau kita sudah nerima saja begitu saja, kita sudah ngikut begitu saja dan tidak ada upaya untuk mengkritisi itu, ya maka kita akan lemah dalam memberikan peran-peran kontributif dalam upaya memajukan bangsa dalam bidang apapun. Nah, salah satu syarat terjaganya sikap kritis itu tradisi intelektualitas itu harus tetap terjaga. Tradisi intelektualitas itu adalah ya forum-forum seperti ini, dialog, perdebatan, kemudian elaborasi, ekspresi, pilihan-pilihan narasi dan orasi kebangsaan, orasi apapun, kepemimpinan di dalam berbagai forum-forum ilmiah itu harus dirawat bahkan ditingkatkan. Dan tradisi intelektual itu juga akan berjalan dengan efektif dan lancar apabila ada kesadaran yang tinggi bahwa kita ini punya tanggung jawab masa depan, tidak hanya masa sekarang. Tanggung jawab masa depan itu adalah dengan langkah-langkah persiapan diri secara baik. Makanya ada ungkapan dari ahli manajemen mengatakan kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau dia gagal merencanakan masa depannya, maka dia akan tunggu waktu saja. Harus baca apa yang dihadapi sekarang. Ideologi yang paling menakutkan dan mengerikan nanti ke depan itu tidak sekedar ideologi politik atau pertentangan agama atau ekonomi dan sebagainya. Ideologi hedonisme, itu perilaku hedon yang merasuk kepada generasi Z ya, generasi yang milenial sekarang ini. Coba lihat kebebasan dan sebagainya, bahkan ada langkah-langkah yang serius sepertinya mengabaikan kesiapan masa depan, karena ideologi hedonis itu berpijak pada satu asumsi atau pandangan hidup bahwa kebahagiaan itu akan bisa diperoleh dengan bersenang-senang. Nah, ini kan benar bisa rapuh ke depan itu karena generasi itu Bang. Ya, generasi itu. Abang ingin mengakhiri dengan satu ungkapan di dalam Al-Qur'an itu, saking pentingnya menghadapi masa depan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah hawal tansur nafsum maka qaddamat wattaqullah. Jadi tekankan lagi dengan kalimat takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Orang beriman, hendaklah setiap jiwa, setiap pribadi memperhatikan apa yang dikerjakan hari ini untuk esok.
Oke. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi saking pentingnya masa depan itu adalah perlu menyiapkan diri dengan baik. Ada seorang penulis atau siapa saya lupa yang mengungkapkan begini, yesterday history, tomorrow itu misteri. Misteri. Yesterday itu yang sudah berlalu itu sudah ya history. Tapi misteri ke depan itu hanya bisa terjawab apabila kita melakukan persiapan diri secara integrated. Ya, Ya, kapasitas, ya integritas, ya mobilitas. Nah, kalau saya untuk teman-teman aktivis ya, kader-kader HMI, kader-kader GMNI, dan teman-teman di Cipayung Plus yang lainnya, student today, leader tomorrow. Kira-kira seperti itu, Bang. Mantap, Jadi mantap. melalui organisasi Cipayung Plus Ya. inilah kita kemudian bisa Ya. menciptakan generasi kepemimpinan di masa depan. Bang, terakhir sekali, Bang, Ya. saya mau tanya satu kata dari Abang ketika saya tanya atau saya sebut pemilu 2024, Bang. Satu kata. Apa yang terbesit dalam benak Abang? Pemilu 2024, apa yang harus dilakukan? Bermartabat. Oke, bermartabat. Dan martabat itu dimulai dari HMI, Ya. kami, kemudian Pokja Cipayung Plus Indonesia. Meningkatkan kualitas pengabdian dan meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi dimanapun berada, dimanapun aktivitasnya, dimanapun lapangan pengabdian. Ya. Jaga kapasitas, jaga kualitas, jaga komitmen agar proses demokratisasi itu kita bisa berkontribusi sehingga endingnya adalah demokrasi berjalan secara bermartabat. Nah, itu paling penting tuh. Saya, Bang, kalau diskusi sama Abang nih 4 jam kayaknya nggak kelar, Bang. Soalnya ya daging semua teman-teman semua ya. Senang saya karena dapat insight-insight baru, perasaan pengalaman selama sekian puluh tahun ya dalam berpuluh-puluh menit saja dalam Karena podcast ini, Bang. agenda pandai memberikan energi positif ke abang. Abang kan udah tua nih, usia 63 tahun, tetapi Siap, semangatnya kayak 36 tahun. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, banyak. Dinda Israel, ya. Iya, nanti kalau mampir lagi di Lombok, Abangda, ya, Adinda butuh sekali disuplai pikirannya dan tentunya teman-teman aktivis. Kebetulan kebanyakan yang nonton aktivis, Bang. Oh. Mereka perlu disuplai Siap. pikirannya supaya kita surplus gagasan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bang. Siap. Terima kasih, Dinda. Oke.